مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh pagi ini. Kita masuk hadis nomor 925. Hadis nomor 925. Masih kita berbicara tentang Asy-Syama'ilu Asy-Syarifah. Jadi masih kita berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana iza dakhala ramadanu atlaqa kulla asirin wa a'ta kulla sa'ilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan suci Ramadan, atlaqa kulla asirin, kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, yaitu beliau atlaqa kulla asirin, beliau membebaskan tiap-tiap tahanan, yaitu budak-budak yang dia miliki. Wa a'ta kulla sa'ilin, kemudian kebiasaan Rasulullah setiap bulan suci Ramadan itu yaitu memberi, artinya bersedekah, kulla sa'ilin, atas tiap-tiap orang yang meminta sedekah kepada beliau. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW setiap masuk bulan suci Ramadan, membebaskan budak, memberikan hak kepada budak untuk beribadah pada bulan suci Ramadan, memberikan hak kepada budak-budak mereka untuk meraih pahala-pahala yang besar pada bulan suci Ramadan. Beliau tidak menahan budak untuk melakukan ibadah, karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan pahalanya 2 kali lipat daripada ibadah-ibadah di bulan lain selain daripada bulan suci Ramadan. Begitu pula Rasulullah SAW memberikan tiap-tiap orang yang meminta kepada beliau, yaitu memberikan sedekah, memberikan apa saja keinginan-keinginan dari orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan itu datang, beliau itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Apa maknanya? Kemurahan hati Rasulullah SAW ketika memberikan sedekah itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nah, di sanalah letak kemurahan hati dari Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Beliau berikan apa yang dia miliki, bahkan memberikan sesuatu yang ia miliki menyebabkan beliau tidak memiliki apa-apa. Yang penting dalam hati beliau itu, yaitu orang lain itu merasa senang. Nah, itulah kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, yaitu membebaskan budak dan memberikan sedekah kepada orang yang datang kepada beliau meminta sedekah. Nah, rawahu Ibnu Sa'ad anis Sayyidah Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Sayyidah Aisyah. Kemudian hadis nomor 926. Kana iza ra'al hilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat bulan, artinya ketika bulan itu nampak pertama kali pada tanggal 1 setiap bulan, qala, maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika pertama kali melihat bulan. Beliau berdoa dengan mengucapkan doa,
Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikanlah bulan yang nampak atas kami ini bil amni wal iman, dengan membawa keamanan dan menetapkan iman kami. Wassalamah, dan memberikan keselamatan. Wal Islam, dan menetapkan kami dalam agama Islam. Wassakinah, dan memberikan kami ketenangan. Wal afiyah, dan memberikan kami kesehatan dalam hal beragama, dalam hal akhirat. Wa rizqil hasanati, dan bulan yang nampak ini semoga memberikan kami rezeki yang baik. Wa taufiq, dan taufik lima tuhibbuhu wa tarda, daripada sesuatu yang disenangi, wa tarda, dan membuat engkau ridha. Rabbuna wa rabbukallahu, Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kebiasaan Rasulullah SAW ketika tanggal 1 nampak bulan, maka beliau berdoa mengucapkan doa ini, yaitu mengucapkan doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wassakinah wal afiyah wa rizqil hasanah wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Jadi pada hari ini tanggal 30 Zulqa'dah, nah, nanti malam mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi begitu tenggelam matahari, maka di sanalah mulai nampak bulan. Nah, ketika kita melihat bulan, seandainya hari ini kita tidak bisa melihat bulan karena masih dalam 3 derajat, itu sangat minim sekali untuk dilihat oleh mata telanjang. Kemungkinan kita akan bisa melihat bulan pada besok hari. Nah, ketika kita pertama kali melihat bulan, maka kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini. Jadi bukan hanya pada bulan suci Ramadan kita mengucapkan doa ini, tapi setiap masuk tanggal 1 dari setiap bulan, maka kita mengucapkan doa ini. Nah, kebetulan hari ini tanggal 7 Juni 2024 ini adalah akhir dari bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 30 Zulqa'dah. Insyaallah nanti malam kita sudah memulai masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. Nah, adapun ketika masuk pada tanggal 1 Zulhijjah, maka himbauan dari Rasulullah SAW bagi orang yang berkorban itu hendaklah tidak melakukan satu mencukur segala atau menggunting segala rambut-rambut atau bulu-bulu yang melekat pada diri kita dari tanggal 1 sampai dengan hari nahar, ya, artinya hari Idul Adha. Nah, itu anjuran dari Rasulullah SAW ketika masuk bulan Zulqa'dah. Khusus bagi kita yang berkurban, maka kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku, mencabut bulu, menggunting rambut. Itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW bagi yang melakukan ibadah kurban sampai dengan pada hari nahar. Nah, kemudian dianjurkan pula kita pada bulan Zulqa'dah ini untuk berpuasa. Berpuasa pada hari yang disebut dengan hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kebiasaan dari Rasulullah SAW itu puasa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulqa'dah. Zulhijjah. Pada tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Ya. Nah, itulah anjuran-anjuran kita pada bulan Zulhijjah ini. Ya. Selain kita yang tidak menjadi
sahibul kurban, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Adapun para sahibul kurban, sekali lagi, jangan sampai kita mencabut bulu dan memotong kuku kita atau menggunting rambut kita sampai dengan pada hari nahar nanti, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat bulan. Rawahu At-Tabrani an Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar. Kemudian hadis nomor 927. Kana iza ra'a ma yuhibbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang dia sukai, dia senangi, qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang dia senangi atau dia sukai, yaitu dengan mengucapkan doa Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Nah, ini doanya sama seperti yang kita bahas pada Jumat yang lalu. Jadi Rasulullah SAW ketika datang suatu perintah, kemudian perintah itu dia senangi, dia sukai, maka dia mengucapkan doa ini, yaitu Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa iza ra'a ma yakrahu, dan apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang ia tidak sukai, artinya dia benci, qala, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan doa pula. Doanya itu yaitu Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Rabbi a'udzubika min halin ahlin nar. Rabbi a'udzubika. Ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min halin, dari keadaan ahlin nar, yaitu penduduk-penduduk neraka. Jadi boleh jadi segala sesuatu yang tidak kita sukai itu salah satu ciri kebiasaan dari penduduk-penduduk neraka. Ya, sebagai contoh misalnya, ketika kita sedang berjalan, kemudian di pinggir jalan kita temui orang yang sedang mabuk atau sedang meminum khamar, maka kita mengucapkan doa ini, Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzubika min halin ahlin nar. Bisa jadi apa yang kita lihat, orang yang sedang meminum khamar itu adalah kebiasaan dari penduduk neraka. Nah, sehingga kita dianjurkan berdoa, mengucapkan doa ini. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita sukai, segala sesuatu yang kita senangi, begitu kita lihat, maka anjuran dari Rasulullah SAW kita mengucapkan doa Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan apabila kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai, maka kita mengucapkan doa Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi a'udzubika min hal ahlil nar. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Dan aku berlindung dari keadaan ini, yaitu keadaan kemungkinan dari penduduk neraka. Rawahu Ibnu Majah an Sayyidah Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah. Jadi ini ucapan-ucapan ini ucapan yang sudah biasa kita ucapkan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, ini ucapan atau rasa syukur yang biasa kita ucapkan. Tapi kebanyakan kita tidak mengetahui dari apa yang kita ucapkan. Nah, dengan kita mengaji seperti ini, maka di sanalah Allah berikan kita pemahaman bahwa apa yang kita ucapkan dari ucapan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat itu adalah salah satu dari bentuk rasa syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang kita sukai atau dari sesuatu yang kita senangi. Begitu pula ucapan alhamdulillah ala kulli hal, itu adalah suatu ucapan yang biasa kita ucapkan. Tapi begitu kita duduk dalam suatu majelis, maka di sanalah kita tahu bahwa ucapan ini adalah ucapan dari Rasulullah SAW ketika beliau tidak menyukai sesuatu yang beliau lihat. Boleh jadi apa yang beliau lihat dari sesuatu yang dia tidak sukai itu adalah kebiasaan dari penduduk neraka. Jadi besar sekali manfaat dari kita duduk dalam suatu majelis ini. Segala sesuatu yang kita tidak tahu, Allah berikan. Segala sesuatu yang tidak kita paham, maka Allah di sana berikan juga. Ya. Bahkan orang yang berjalan, pergi menghadiri majelis-majelis ilmu, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya, fahuwa fi sabilillah, maka semenjak itu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang dituntun, jalan yang dirahmati, maka di sanalah Allah berikan kita karunia-karunia-Nya. Salah satunya adalah dengan cara kita menghadiri majelis ilmu. Selanjutnya hadis nomor 928. Kana iza syaribal ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai meminum air, qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, yaitu doanya alhamdulillahillazi saqona azban furatan birahmatihi. Segala puji bagi Allah, saqonan azban, yang mana dia telah menghilangkan dahaga, azban furatan, dengan air tawar yang segar, birahmatihi, dengan rahmatnya. Jadi ketika kita meminum air, yaitu air putih, kemudian selesai kita meminum, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillahillazi saqonan azban furatan birahmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dahaga kita, telah menghilangkan haus kita dengan air tawar yang segar ini. Dengan apa? Birahmatihi, yaitu dengan rahmatnya. Jadi tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi segala sesuatu yang kita anggap sudah menjadi kebiasaan itu bisa jadi berubah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alhu, dan tidaklah dia menjadikan air ini milhan ujajan bizunubihi, yaitu air tawar, air asin kemudian pahit, bizunubihi, bizunubina, yang disebabkan oleh dosa-dosa kami. Jadi ketika kita minum air putih kemudian kita merasakan segar, maka itu semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meminum air putih, kemudian air putih itu berubah rasanya menjadi air yang asin kemudian pahit, bisa jadi perubahan air itu disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Ya, cuman kita tidak sadar. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa dengan doa ini. Alhamdulillahillazi saqonan azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bizunubina. Jadi segala penyebab kesusahan, segala penyebab penderitaan kita, segala musibah atau ujian yang datang
Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dosa kita. Dosa kita, yang mana dosa itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala melalui ujian, melalui musibah, melalui bencana-bencana kita. Cuman manusia tidak sadar. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam diusir dari surga, itu disebabkan karena satu dosa yang dia lakukan. Nah, ada dalam satu kitab, yaitu kitab I'anatul Talibin, disebutkan di sana, ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah dengan tidak mendekati suatu pohon, maka Nabi Adam melanggar larangan itu, dia mendekati pohon itu, kemudian memakan buahnya. Di sanalah Nabi Adam pada hari Jumat diperintahkan untuk turun ke bumi. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan, ketika Nabi Adam turun ke bumi, bukan hanya Nabi Adam saja yang turun. Jadi ada 5 hal, ada 5 sesuatu yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi. Yang pertama, yaitu Nabi Adam sendiri. Yang kedua, Udul Bukhur. Udul Bukhur ini semacam asap yang awalnya ada di surga, kemudian nanti ketika menjelang kiamat, bukhur itu atau asap-asap ini akan nampak. Yang ketiga yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi, yaitu Asa Musa, tongkatnya Nabi Musa. Yang keempat, wa khatimu Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman. Dan yang kelima yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi, yaitu Hajarul Aswad, yaitu Hajar Aswad. Jadi disebutkan Hajar Aswad ini adalah jauharatun, permata yang turun dari surga. Ternyata yang membawanya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam kitab itu bahwa yang namanya Hajar Aswad ini adalah malaikat. Kemudian ketika dia turun ke bumi, maka berubahlah bentuknya menjadi Hajarul Aswad. Ketika turun ke bumi pertama kali itu berbentuk putih. Tapi karena dosa Nabi Adam yang pertama kali menyentuhnya, nah mulailah dia berubah. Sehingga disebut dengan Hajarul Aswad. Jadi disebutkan dalam kitab itu ada 5 yang dibawa oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi. Pertama, Nabi Adam sendiri turun ke bumi. Yang kedua, tongkat Nabi Musa. Yang ketiga, cincinnya Nabi Sulaiman. Yang keempat, Udul Bukhur, yaitu asap. Bukhur kan asap, uap. Dan yang kelima, yaitu Hajarul Aswad. Ya. Itu yang baca dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, jadinya rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Adam ketika dia turun ke bumi ini, maka rahmat itu berubah menjadi hukuman bagi Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan salah satu doa yang masyhur yang sering kita baca ketika kita sholat, yaitu itu adalah doa dari Nabi Adam, yaitu Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati, sampai dengan seterusnya. Itu adalah salah satu dari doa Nabi Adam ketika turun di atas bumi ini. Nah, jadinya itulah kelebihan daripada kita membaca, mengkaji, mengaji kitab-kitab para ulama. Jadi rahasia-rahasia Allah yang dulu kita tidak tahu, yang dulu kita hanya didongeng oleh orang-orang tua kita, ternyata setelah kita mengaji, mengkaji, di sanalah tempat Allah berikan kita pengetahuan atau pemahaman
bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua kita yang dulu tentang cerita-cerita yang kemungkinan dulu kita tidak tahu, ternyata benar. Ternyata benar. Jadi luar biasa orang tua-tua kita yang dulu ini. Beliau tidak pernah mengaji kitab, tapi apa yang dia katakan itu benar. Orang tua kita dulu bercerita tentang besok di dalam kubur itu kita akan dikelilingi atau dimakan oleh ulat-ulat atau ular-ular. Ternyata setelah kita mengaji kitab, ternyata benar ucapan mereka bahwa ular yang ada di dalam kubur itu namanya Syuja'ul Aqra. Itu ular yang apabila kita melihat itu pingsan. Ini luar biasanya orang-orang tua kita yang dahulu. Kita didongeng, tapi dongengannya itu yang menurut kita itu tidak masuk akal, tapi setelah kita mengkaji dan mengaji, alhamdulillah ternyata benar. Nah, ini para jemaah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita meminum air. Kemudian hadis nomor 929. Kana iza shalla bin nas al-ghada, apabila Rasulullah SAW solat dengan manusia al-ghada pada pagi hari, yaitu solat subuh. Jadi apabila Rasulullah SAW selesai solat subuh dengan para sahabat, aqbala alaihim biwajhi, Rasulullah SAW membalikkan badan menghadap kepada semua makmum yang ada di belakangnya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Hal fikum maridun, apakah ada di antara kalian, artinya apakah ada di antara para sahabat-sahabat maridun yang sakit? A'uduhu, aku akan kunjungi dia sekarang. Ini kata Rasulullah. Selesai sholat subuh, selesai berzikir, langsung menghadap para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian, yaitu para sahabat yang sakit? Jikalau ada, maka aku akan kunjungi. Fa'in qalu, kemudian sahabat berkata, la, tidak ada. Qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya dalam bentuk pertanyaan. Hal fikum janazah atsba'uha, apakah ada di antara kalian yang meninggal? Maka jikalau dia meninggal, atsba'uha, aku akan iringi jenazahnya. Qalu la, kemudian sahabat berkata tidak ada. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum ru'yan, jikalau ada di antara kalian bermimpi tadi malam, yakussuha alaina, ceritakan kepada kami. Nah, ini kata Rasulullah SAW ketika selesai sholat subuh. Pertama, beliau bertanya kepada para sahabat, jikalau ada yang sakit, aku akan jenguk. Yang kedua, jikalau ada yang meninggal, maka aku akan iringi jenazahnya. Dan yang ketiga, jikalau kalian tadi malam bermimpi pada waktu tidur, ceritakan kepada kami. Apa maknanya? Maka Rasulullah akan mentakwil, akan menjelaskan cerita-cerita dari mimpi para sahabat. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW ketika selesai solat subuh. Jadi luar biasa karakter atau pribadi Rasulullah SAW yang begitu memperhatikan para sahabat. Rasulullah SAW jarang memperhatikan dirinya, tapi lebih memperhatikan para sahabat. Beliaulah yang menderita, biar para sahabat yang senang. Salah satunya adalah mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit. Padahal belum tentu juga para sahabat, jikalau Rasulullah SAW sakit, beliau bercerita. Tapi beliau menyembunyikan rasa sakitnya. Nah, jadi yang dua, khusus yang dua, yaitu mengunjungi orang yang sakit,
dan mengiringi jenazah, memang ini adalah hak kita. Jadi hak muslim atas muslim yang lain itu kan 6. Atau kewajiban kita antara satu orang muslim dengan muslim yang lain itu adalah 6. Satu, apabila bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, apabila diundang, maka penuhilah undangan itu. Yang ketiga, apabila ada yang sakit, maka jenguklah orang yang sakit itu. Yang keempat, apabila ada yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Yang kelima, apabila ada yang bersin, wa iza atasa fahamidallah fashammithu, apabila ada yang bersin kemudian dia memuji Allah, maka doakanlah orang yang bersin itu. Dan yang keenam, wa iza mata fa'atba'ahu, apabila ada yang meninggal atau yang mati, maka iringilah jenazahnya sampai dengan liang lahat atau liang kubur. Nah, ini 6 kewajiban kita antara sesama muslim. Yang pertama, sekali lagi, bertemu mengucapkan salam, karena salam ini adalah doa. Yang kedua, apabila kita diundang, kemudian kita tidak memiliki kesusahan atau kepayahan untuk memenuhi undangan itu, datang. Ketiga, apabila ada yang datang kepada kita meminta nasihat, maka pansahlah, berikanlah nasihat. Yang keempat, apabila ada yang sakit, maka jenguklah dia. Yang kelima, apabila ada yang bersin, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan. Dan yang keenam, apabila ada yang meninggal, maka kita iringi jenazahnya sampai dengan liang lahat. Nah, inilah kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh. Rawahu Ibnu As-Sakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir. Kemudian hadis nomor 930. Kana iza atasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, hamidallah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, artinya ketika dia bersin itu, artinya ketika orang itu bersin, yaitu yarhamukallah. Jadi ketika kita bersin kemudian kita memuji Allah, alhamdulillah, maka dikatakan lahu, bagi orang yang bersin itu, yarhamukallah. Fayaqulu, dan orang yang bersin itu berkata lagi atau berdoa lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian, wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan-keadaan kalian. Jadi ini kebiasaan yang sering kita lakukan dalam setiap hari. Begitu kita bersin, kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar, orang yang bersin, kemudian dia memuji Allah juga sambil berdoa kepada orang yang bersin itu dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kita ketika ada orang yang mengucapkan ucapan yarhamukallah, kita mengucapkan doa lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Ja'far. Hadis nomor 931. Kana iza faraga min ta'amih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, qala, maka beliau berdoa dengan doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina. Ini kan doa yang biasa kita ucapkan. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, at'amana, yang telah memberikan kami makan, wa saqana, dan telah memberikan kami minum, wa ja'alana muslimin, dan telah menjadikan kami bagian dari orang-orang yang muslim. Ya. Jadi biasakan kita membaca doa ini. Lanjutkan sedikit. Biasakan kita setelah selesai makan,
atau minum itu kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, lanjutannya ketika kita selesai makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad an Abi Sa'id, yaitu hadis dari hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Sa'id. Nah, hadis yang terakhir, hadis nomor 932. Kana iza marra bil maqabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melintas di kuburan-kuburan orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, ini doa yang biasa juga kita ucapkan. Assalamu alaikum ahlad diyar. Keselamatan atas kalian ahlad diyar, wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal mu'minat, dari orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Wal muslimin wal muslimat, dan laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim. Was solihin was solihat, laki-laki yang soleh dan perempuan-perempuan yang soleh. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, maka sesungguhnya kami insyaallah dengan kehendak Allah bikum lahikun, pasti akan menyusul kalian yang berada di dalam alam kubur. Nah, ini doa yang biasa kita dengar, ya, yang biasa kita ucapkan ketika kita melintas kubur. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was solihina was solihat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, jadi jangan lupa ketika kita masuk ke dalam kubur atau melintasi kubur, kita mengucapkan doa ini. Dan doa ini dijawab oleh penghuni kubur. Cuman kita sebagai manusia yang tidak pernah bisa mendengar ketika berada di atas dunia ini. Jadi ucapan-ucapan kita di atas dunia ini kepada penduduk kubur atau doa-doa kita yang kita kirimkan pada penduduk kubur itu sampai. Sebagian ulama mengatakan sampai. Cuman kita di atas dunia ini yang tidak mendengarnya secara langsung. Nah, ini maksud yang jamaah. Jadi ini kan doa yang dulu kita dengar dari para orang tua kita, doa yang biasa beliau ajarkan kepada kita. Nah, doa melintasi kubur. Dulu kita diajar masih kecil-kecil, assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup itu saja. Selesai makan kita diajarkan oleh orang tua kita dulu, alhamdulillah. Itu saja. Kemudian doa melihat bulan kita mengucapkan alhamdulillah, itu saja. Tapi setelah kita mengkaji ternyata benar. Doa-doa yang diajarkan oleh orang tua kita yang dulu, yang sekarang sudah tidak ada di atas dunia ini, baru kita tahu. Ternyata doa itu adalah doa yang masyhur. Apa yang diajarkan oleh orang tua kita itu benar. Dan tidak pernah menyimpang dari agama. Nah, semoga ini menjadi amal jariah, amal-amal soleh bagi orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, walaupun dia mengajarkan kita satu saja ayat dari Al-Quran, bisa jadi itu sebagai penerang kuburnya. Amal solehnya yang terus mengalir dan tidak terputus, dan hanya terputus nanti kelak pada hari kiamat. Nah, alhamdulillah kita mempunyai orang tua yang paham tentang agama, mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu agama, dan semoga itu menjadi amal soleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kita mengkaji tentang pesan-pesan agama melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada Jumat subuh yang akan datang. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji pada subuh Jumat pagi ini
mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma amnun alaina bisofa'il ma'rifah wa habla tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaika wa husna zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.